Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Buka buku matematikanya halaman 40 tentang satuan volume. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sambil dilihat bukunya halaman 40 sampai 41, kita akan belajar tentang satuan volume. Nah, tangga satuan volume, kubik dan liter seperti pada gambar. Kubik itu berarti pangkat 3. Kalau ada kilometer pangkat 3 paling atas, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3 atau dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Dan ada tangga satuan liter, yaitu KL. KL itu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Jadi beda belakangnya ya. Tetapi dari atas tangga itu sama, kilo sampai milimeter sama, hanya satuan yang berbeda. Konversi satuan kubik ke liter, dari kiloliter ke hektoliter ada dekaliter, liter atau desimeter kubik, ada desiliter, sentiliter, dan mililiter. Berarti kiloliter sama dengan meter kubik dan liter sama dengan desimeter kubik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan 1 liter itu berarti 1 desimeter kubik gitu ya. 1 liter atau 10 liter, pokoknya ada satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Dan ada mililiter. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik atau cc. Jadi 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Ingat ya, 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Sementara 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Nanti jadi kalau ada pertanyaan 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik atau 1 mililiter. Ya, oke, kita lihat soal latihan. Yang pertama untuk contoh satuan konversi dari volume, kubik dan liter. Contoh 5 kiloliter sama dengan titik-titik meter kubik. Ingat, 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik. Dan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Sementara 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Berarti kalau 5 kiloliter sama dengan 5 meter kubik. Jadi 5 dikali 1 ya, seperti itu ya. Tinggal kalikan saja rumus yang tadi sudah ada. Kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Ada 19 liter sama dengan desimeter kubik. Liter ke desimeter. Ingat ya, untuk rumusnya 1 liter sama dengan 1 desimeter. 1 liter sama dengan 1 desimeter, berarti 19 liter sama dengan 19 kali 1 desimeter, makanya hasilnya 19 desimeter kubik. Lanjut ke soal latihan berikutnya. Ada 450 mililiter, ml berarti mililiter sama dengan titik-titik centimeter kubik. Ingat rumusnya 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik, sementara 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Jadi 450 mili sama dengan 450 karena 450 dikali 1 cm. Ingat dari rumus ya, dari mana 1 cm? Dari rumus 1 mm sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. Lanjut ke soal latihan lagi. 278 cm kubik sama dengan titik-titik cc. Ingat rumusnya 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Berarti dari soal tersebut 278 cm sama dengan 278 cc karena dikali 1.
278 dikali 1 jadi 278 cc. Oke, sudah mulai mengerti ya dari contoh-contoh latihan yang tadi. Lanjut kita ke soal latihan berikutnya. 14 liter sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Ingat rumusnya 1 liter sama dengan desimeter kubik. Jadi 14 liter ini kita rubah menjadi desimeter dulu. 14 dikali 1 desimeter sama dengan 14 desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik baru kita rubah ke sentimeter kubik. Desimeter ke sentimeter naik atau turun? Iya, dari desimeter ke sentimeter yaitu turun. Jadi kalau turun dikali 14 desimeter kubik sama dengan titik sentimeter. Kalau kubik, ingat ya, di sini ada tangganya. Kalau kubik, kalau dikalinya 1000, bukan 10. Kalau kemarin kita belajar tangga satuan itu dikali 10 kalau turun, tapi ini dikali 1000. Kenapa? Karena pangkat 3 atau kubik. Dari desimeter ke sentimeter kubik turun 1 tangga, berarti dikali 1000. Jadi 14 desimeter kubik dikali 1000 sama dengan 14 dikali 1000 yaitu 14.000 cm kubik. Oke, sudah mulai mengerti ya dari sini ya. Jadi kalau kita ada pertanyaan dari liter ke sentimeter, rubah dulu dari liter ke desimeter, baru setelah itu desimeter ke sentimeter. Atau misalnya mau dirubah lagi ke yang lain nggak apa-apa, pokoknya kita rubah dulu ke desimeter. Lanjut ke soal latihan. 9 kiloliter sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Ingat rumusnya, 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Jadi sama dengan 9 meter kubik, kan dirubah ya dari kiloliter ke meter kubik sama dengan titik-titik sentimeter. Dari meter kubik ke sentimeter kubik, ingat tangga satuannya. Meter ke sentimeter turun berapa anak tangga? Oh, maksudnya turun apa naik? Kalau misalnya turun berarti dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Kita lihat dari meter ke sentimeter turunnya berapa tangga? Yuk kita hitung. 1, 2, berarti 2 tangga atau 2 anak tangga turunnya. Kalau turun 2 anak tangga berarti dikali 1 anak tangganya 1000. Berarti kalau 2 anak tangga dikali 1000 lalu dikali lagi 1000. Jadi perkaliannya 9 dikali 1000 dikali 1000 atau 9 dikali 1 juta. Nolnya tinggal ditambahkan saja ya. Nolnya 6 berarti 1 juta. Maka 9 dikali 1 juta adalah 9 juta. Jadi 9 kiloliter sama dengan 9 juta sentimeter kubik. Oke, intinya rumusnya yang di kotak warna orange itu jangan sampai lupa. Dicatat ya rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. 23 desimeter kubik sama dengan titik-titik sentiliter. Ingat, 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik dan 1 liter sama dengan 1 desimeter. Nah, kita mengubah ke tangga liter, tangga satuan liter ya. Dari desimeter kubik jadi kita jadikan dulu ke liter. Kan desimeter itu sama dengan 1 liter. Maka 23 desimeter kubik itu sama dengan 23 liter. Pokoknya diganti aja. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Ya, jadi dari liter kita rubah ke sentiliter atau ke CL. Liter ke sentiliter turun 2 anak tangga. 23 liter sama dengan titik-titik sentiliter. Nah, kalau satuan liter ini dikalinya 10 sama seperti satuan biasa, kecuali kubik ya, karena kubik adalah pangkat 3. Jadi 23 dikali 10 dikali 10 atau dikali 100. 23 dikali 100 sama dengan 2300.
Jadi 23 desimeter kubik sama dengan 2300 centiliter. Ingat ya, untuk tangga satuan liter itu dikali kalau turun dikali 10, naik dibagi 10. Tapi kalau misalnya kubik, satuan tangga kubik itu dikali atau dibaginya 1000. Lanjut ke soal latihan. 732 kiloliter sama dengan titik-titik dekameter kubik. Berarti kiloliternya kita rubah dulu ke 1 meter kubik ya, ke satuan tangga meter kubik. 732 kiloliter berarti 732 meter kubik. Kiloliter jadi sama dengan meter kubik. 732 meter kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Kita lihat tangga satuan kubiknya ya. Dari meter kubik, nih dari meter kubik yang Miss buletin ke dekameter. Dekameter tuh di atas, berarti naik atau turun? Iya, naik ya, naik satu tangga. Berarti kalau naik adalah dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 1000. Ingat ya, bukan dibagi 10. Kenapa? Karena ini adalah kubik atau pangkat 3. Meter kubik ke dekameter kubik berarti dibagi 1000. Maka 732 dibagi 1000 sama dengan titik-titik dekameter kubik. 732 dibagi per atau dibagi 1000 ya, dibagi 1000 sama dengan 3 angka di belakang koma. Nih 3 angka di belakang koma ya. Ini 1 2 3. Nih 7 3 2. Ini ada cara yang mudah. Ada 1 2 3. Karena angka nolnya ada 3. 1000 itu angka nolnya ada berapa? Ada 3. Terus 732 ada berapa angka? Ada 3 angka. Maka hasilnya adalah 0,732. Atau kalau mau dihitung nggak apa-apa, ini cara termudah ya. Kalau misalnya ada contoh seperti ini, 732 kan ratusan, sementara pembaginya 1000 atau ribuan. Jadi tinggal taruh saja atau simpan saja 0,732. Oke, lanjut ke soal latihan berikutnya. Ada 500 liter sama dengan titik-titik dekameter kubik. Ingat ya, liter itu sama dengan desimeter. Maka kita akan rubah dulu supaya satuan tangganya adalah kubik. Jadi 500 desimeter kubik kita rubah ke dekameter kubik. Oke, sekarang kita lihat satuan tangga kubiknya. Dari desimeter ya, di bawah desimeter ke dekameter berarti dibagi atau naik 2 anak tangga. Ayo coba kita hitung. 1 ke meter kubik, 2 ke dekameter kubik. Maka 2 anak tangga naiknya berarti dibagi 1000. Berarti kalau 1 anak tangga dibagi 1000, kalau 2 anak tangga dibagi berapa? Iya, dibagi 1 juta. Nolnya tambahin aja 3 lagi. Jadi 500 dibagi 1 juta sama dengan 500 dibagi 1 juta. Bagaimana nih caranya? Banyak banget. Kalau ada contoh soal seperti ini, tinggal kita bagi, coret nolnya 2 sama bawahnya juga nolnya 2. Jangan dicoret semua ya. Kalau nolnya 2 di atas ada 2, ya udah coret 2. Nolnya di bawah ada 2, coret juga 2, harus sesuai samanya. Berarti hasilnya atau sisanya 5 dibagi 10.000. Jadi kalau ada 10.000, kita lihat di sini ada nolnya ada berapa angka 10.000? 1 2 3 4. Berarti 4 angka, nanti hasilnya adalah 4 angka di belakang koma ya. 5-nya ini satuan, berarti kita tulis di paling ujung. Lalu ada koma nanti di depan. Jadi 0 dan 0 1 2 3. Lalu ada koma di paling depan 0,0005. Ingat ya, 4 angka di belakang koma. Nolnya ada berapa? Ada 4 dan 5. 5 ini kenapa bisa ada di belakang? Karena satuan. Jadi 0,0005. Itu adalah cara mudah untuk membagi yang ribuan ya,
Oke, baik. Untuk kali ini sekian dulu videonya. Kalau ada pertanyaan boleh video call atau telepon Miss ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.